Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak kelas 2? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya. Nah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran Al-Islam dengan judul Perilaku Terpuji, Tolong Menolong, dan Kerja Sama. Yuk kita simak video pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajarannya, yuk mari kita membaca doa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami ilmu pengetahuan. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ar-Rahman, smart and fun. Nah anak-anakku yang dirahmati Allah, mari silahkan kalian amati gambar di bawah ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, benar sekali, ini adalah gambar anak yang sedang terjatuh dari sepeda. Pada suatu sore, Ahmad dan Ridwan sedang berjalan menuju tempat bermain. Namun ketika itu ia melihat seorang anak laki-laki terjatuh dari sepedanya. Ahmad dan Ridwan segera menghampiri anak itu untuk menolongnya. Ahmad membantu anak itu berdiri dan membantu membersihkan lukanya. Anak itu mengadu kesakitan, tapi Ahmad dan Ridwan mencoba untuk menenangkannya. Setelah anak itu tenang, Ahmad dan Ridwan mengantarkan anak itu sampai ke rumahnya. Kira-kira dari cerita ini siapa yang pernah mengalaminya? Siapa yang pernah menolong temannya ketika jatuh dari sepeda? Atau salah satu dari kalian pernah terjatuh dari sepeda, kemudian ada teman kalian yang menolong? Wah, ini adalah suatu perbuatan yang sangat mulia ya. Nah anak-anak, mengapa perbuatan ini tergolong perbuatan yang mulia? Ya, karena perbuatan ini harus kita tanamkan pada diri kita. Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan, kita harus menolongnya. Jika ada orang minta tolong, kita juga harus menolongnya. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia. Kita harus memiliki sikap tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, setelah kalian mendengar cerita barusan, kemudian apa sih yang dimaksud dengan tolong menolong dan kerjasama itu? Tolong menolong artinya membantu meringankan beban orang lain. Tolong menolong juga disebut dengan kerjasama. Tolong menolong atau kerjasama bila dilakukan dengan baik dan ikhlas termasuk perilaku terpuji dan banyak sekali manfaatnya. Agama Islam mengajarkan agar kita saling tolong menolong. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa atau permusuhan. Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong-menolong dan kerjasama hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan ya. Kita dilarang untuk melakukan tolong-menolong dan kerjasama dalam perbuatan yang dilarang agama. Contohnya kerjasama untuk mengambil barang milik temannya atau buah rambutan milik tetangga tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya. Kerjasama ketika ujian sekolah berlangsung atau tolong-menolong untuk bolos di sekolah juga tidak diperbolehkan ya. Ingat, kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Kita tidak dianjurkan untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa, kejahatan, dan permusuhan. Nah, anak-anakku, tolong menolong juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa banyaknya.
Di antaranya ialah yang pertama, meringankan beban orang lain. Yang kedua, menunjukkan kebersamaan. Yang ketiga, tentunya kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, berikut adalah contoh kerjasama dan tolong-menolong di lingkungan rumah. Yang pertama yaitu membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel lantai, merapikan mainan, membantu ibu memasak, dan lain-lain. Yang kedua, mengajari adik mengerjakan PR. Yang ketiga, membantu ayah membentulkan saliran air, membantu ayah membenahi genteng, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh kerjasama dan tolong-menolong di lingkungan sekolah. Yang pertama, berbagi makanan atau minuman jika ada teman yang tidak punya uang saku. Yang kedua, mengajari teman ketika teman sedang mengalami kesusahan saat mengerjakan tugas. Yang ketiga, membantu teman yang terkena musibah. Ingat ya, ketika mengajari teman bukan berarti kalian mencontek, tapi membantu untuk teman kita bisa mengerti materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, berikut ini adalah contoh kerjasama dan tolong-menolong di lingkungan masyarakat. Yang pertama, gotong royong kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, memberi bantuan kepada orang yang terkena musibah seperti bencana alam, kebanjiran, gempa bumi, dan lain-lain. Yang ketiga, menjenguk tetangga yang sakit. Dan ketika ada tetangga yang meninggal, kita diwajibkan untuk melayat. Setelah kalian memahami materi yang sudah Bu Devi sampaikan tadi, saatnya kita berlatih. Ada 5 soal yang akan kalian kerjakan ya. Bu Devi tunggu. Terima kasih anak-anak hebat sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Devi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kekeliruan. Yuk mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.